ruangan kasih pendis ya. Kita akan coba masuk sebelum nanya-nanya tentang program induksi. Kebetulan di sini sudah ada Ibu Intan, staf Bu ya. Ya, staf kasih pendis. Menumpuk kali kerjaan Bu. Mudah-mudahan aman, lancar dan terkendali. Biasanya sebelah sini bangkunya Pak Solehin, operator kabupaten. Ini berkas-berkasnya tersusun dengan rapi, sesuai ya. Ini Pak Iwan ya. Oke. Ini data rekapitulasi data siswa madrasah Kabupaten Batubara. Oke ya. Jangan lupa ya, subscribe ya. Maju madrasah. Ini staf Pendes Kabupaten Batubara, Intan ya. Pulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bersama dengan Kasih Pendis Kabupaten Batubara bersama dengan Bapak Haji Pak Sari Maulidin untuk menanyakan tentang induksi guru seperti apa agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang memahami tentang hal itu. Jadi lebih baik kita tanya langsung dengan beliau. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Sebelumnya perkenalkan, ini Bapak Kasih kita, Bapak Sari Maulidin. Hari ini kita mempertanyakan tentang induksi guru. Kenapa? Jelaskan seperti apa penjelasan tentang induksi guru itu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Alan Dhani selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Al Mukhlisin yang kita banggakan. Kemudian rekan sejauh juga Pak Irwansyah selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Wasliyah Bandarsono hadir bersama kita dalam ruangan ini. Sebagaimana sudah disosialisasikan dari bulan 3 yang lalu, Bapak Ibu-Ibu yang nanti kebetulan menonton YouTube ini atau menonton video ini untuk menjadi satu pemahaman bersama, sebagaimana juga setelah disampaikan oleh Pak Pohan Purba, kasih guru madrasah bidang pendidikan madrasah Kanwil Kemenang Sumatera Utara, bahwa madrasah harus melaksanakan program induksi guru pemula madrasah, di mana tertuang dalam keputusan Dirjen Pendis nomor 5792 tahun 2019 tentang petunjuk teknis program induksi guru pemula madrasah, yang mungkin agak terlambat tapi memang menjadi kewajiban bagi kita melaksanakan hal itu. Nah, di sini seksi pendidikan madrasah Kemenak Kabupaten Batubara menindaklanjuti SK Dirjen Pendis tersebut dan menyampaikannya sebagaimana sudah dalam sosialisasi yang dilakukan dari bulan Maret yang lalu, bahwa di tahun 2020 ini seluruh guru madrasah yang non PNS, kemudian yang CPNS, kemudian yang mutasi, dia berasal dari PNS struktural pindah ke fungsional menjadi guru, maka harus mengikuti program induksi guru pemula madrasah. Nah, dalam melaksanakan program induksi guru pemula madrasah yang dimaksud oleh SK Dirjen Pendis 5792 tahun 2019 tersebut, maka ada beberapa atau ada banyak hal yang harus dilakukan sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Dalam juknis tersebut diatur, dikelola, bahkan sampai penilaian dan lain-lain itu juga ada disampaikan di sana, bahwa dalam 1 tahun ini harus melaksanakan program tersebut. Siapa yang melakukan dan siapa yang diinduksi, sebagaimana dalam surat petunjuk teknis itu, yang melakukan, yang membimbing adalah pengawas,
kepala madrasah dan guru senior. Siapa guru senior itu? Tentunya pastilah mungkin adalah salah satunya guru yang sudah sertifikasi, karena guru sertifikasi itu dianggap sudah profesional terhadap kompetensi guru. Bapak Ibu yang kami hormati, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh madrasah sebagaimana ada pada Juknis, ya mudah-mudahan Juknis ini menjadi pedoman utama dan dibaca, bukan masuk ke dalam WA ditelantarkan begitu saja, ditengok-tengok, tapi dibaca, dipahami, karena dari halaman 52 sampai halaman 118 itu adalah penilaian-penilaiannya guru yang diinduksi. Kenapa guru itu diinduksi? Ya memang harus ada bentuk secara konkret, apakah berbentuk sertifikat atau berbentuk pernyataan. Memang sertifikat dalam Juknis ini bahwa guru itu sudah dianggap layak, sudah dianggap baik, sudah dianggap memenuhi kriteria sebagai guru berkompetensi, yang 4 kompetensi madrasah, kompetensi guru madrasah tersebut. Nah, yang melaksanakan pembimbingan pengawas kepala madrasah dan guru senior. Langkah-langkah awal madrasah ambil merapatkan siapa yang ditunjuk sebagai guru senior. Setelah itu dipahami Juknis, di print saja Juknis itu. Kalau tidak mau dicetak ulang penilaian, format-format penilaiannya itu, ya itu saja mungkin bisa di print out kan. Kemudian format-format ini nanti diisi secara manual pakai pulpen. Tapi sebaiknya memang diketik atau dicetak, ditulis dalam laptop atau komputer. Dari halaman 52 itu penilaiannya seperti penilaian observasi. Siapa yang melaksanakan ini adalah tadi yang disebut pengawas, kemudian kepala madrasah dan guru senior yang melakukan. Nah, siapa yang akan diinduksi? Siapa yang akan dilakukan? Seluruh guru madrasah yang saya sebutkan tadi, yang bukan PNS, kemudian yang diinduksi adalah guru non PNS dan guru CPNS dan mutasi tadi. Silakan kepala madrasah, sudah waktunya udah mepet benar. Nah, format-format penilaian tadi itu dirancang, ini berlangsung dari mulai Maret sampai November. Nanti di Desember tinggal pensertifikatan saja bagi guru-guru yang diinduksi itu. Tentunya Bapak dan Ibu yang kami hormati, kerja keras ini memang tidak elak, tapi bukan kerja sendiri, kerja bersama. Silakan di setting, walaupun dalam masa COVID ini, yang sebenarnya penilaian guru dalam proses program induksi adalah tatap muka di kelas, tapi dianggap ini adalah masa pembelajaran jarak jauh atau belajaran di rumah, bisa dilakukan program tersebut. Silakan dilaksanakan pekerjaan itu. Langkah pertama, rapatkan dengan madrasah. Siapa guru dianggap senior tadi, ya kemungkinan sudah sertifikasi. Kemudian Juknisnya diteliti, dipahami dengan bagus, print out kan. Silakan mulai undang pengawas itu, kapan jadwal melaksanakan induksi, guru siapa, A, B, dan seterusnya. Seluruh guru yang ada di madrasah Bapak dan Ibu swasta harus melaksanakan program induksi itu, bahkan kepalanya juga. Nah, ketika kepalanya diinduksi, siapa yang melakukan pembimbingan? Tentulah pengawas sama guru senior tadi. Jadi kepala madrasah ini dia juga sebagai pembimbing juga, dan dia juga diinduksi juga. Karena begitulah keterangan yang kita peroleh dari Bapak Mohan Purba, kasih guru madrasah dari Kanwil. Bapak dan Ibu, kami menunggu SK yang akan diberikan oleh kepala madrasah sebagai pembimbing program induksi guru pemula, PIGPM kalau mau disingkat, program induksi guru pemula madrasah. Kami tunggu SK itu, karena juga kami akan teliti, nanti kami SK kembali pembimbing dari madrasah, masing-masing madrasah Bapak dan Ibu. Boleh dibuat seperti membuat SK yang pertama lembar konsideran, mengingat, menimbang, memutuskan dan seterusnya. Lembar kedua, lampiran pertama berarti itu sebagai pembimbing, siapa saja di sana pembimbingnya. Nanti di lembar ketiga nama-nama, lampiran kedua itu nama-nama guru yang diinduksi. Nah, itu diserahkan kepada kita, bahwa pelaksanaan induksi itu sudah dimulai dari bulan Maret. Silakan dirancang dari halaman 52 sampai halaman 118 itu
Karena di setiap bagian format itu ada tanda tangan guru pemula, ada tempat dan tanggal di mana dilaksanakan pembimbingan itu, dan di sebelahnya sebelah guru pemula tadi ada tanda tangan ada tanda tangan pengawas yang melakukan penilaian pembimbingan. Bapak dan Ibu, nilainya silakan yang nilai yang wajar, kalau tidak bisa belum dianggap layak ya perlu diulang lagi program induksi guru pemula. Intinya bahwa seluruh guru madrasah harus diinduksi, harus dianggap sudah layak nantinya. Karena sekarang ini yang PNS saja yang belum melakukan program induksi ini masih dianggap calon guru fungsional. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti sudah selesai melakukan program induksi, Bapak Ibu mungkin akan punya nama, punya gelar sebagai guru fungsional. Artinya Bapak dan Ibu itu adalah guru tetap di madrasah Bapak dan Ibu di mana Satminkal Bapak dan Ibu berada. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami muliakan, yang dilakukan, yang mau diinduksi, yang mau dinilai itu tidak jauh dari kompetensi guru madrasah Bapak dan Ibu. Yang pertama kompetensi pedagogik, Bapak dan Ibu tahu apa saja kompetensi pedagogik itu, diantaranya adalah menguasai teori dan praktis pendidikan. Kemudian Bapak dan Ibu menguasai esensi layanan kepada siswa. Bapak dan Ibu harus tahu persis itu. Yang kedua kompetensi kompetensi kepribadian, tentulah Bapak dan Ibu beriman, bertakwa dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga kompetensi sosial, ya di sanalah Bapak dan Ibu diketahui oleh pengawas kepala madrasah dan guru senior bahwa Bapak dan Ibu itu punya kompetensi sosial yang maksimal. Tentunya karena kita berhubungan juga dengan masyarakat, orang tua murid juga masyarakat. Kalau kita sudah mapan dengan kompetensi sosial, nggak payah nyari murid itu Bapak dan Ibu sebenarnya. Karena orang tua udah ke sekolah Pak Landani saja, sudah sana sekolah Pak Irwansyah saja, karena udah kenal masyarakatnya dengan Pak Irwansyah yang sudah punya kompetensi sosial. Pak Landani itu begitu. Yang keempat, yang terakhir kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu di sanalah Bapak dan Ibu itu akan dianggap oleh masyarakat sebagai guru yang fungsional, yang layak, yang sudah baik, yang nanti akhirnya menjadi guru tetap bagi madrasah Bapak dan Ibu. Nah, sekitar itu penilaiannya. Tapi ini wajib tertuang dalam bentuk sertifikat Bapak dan Ibu. Di samping itu ada format-format penilaian yang lain, silakan dikerjakan. Saya menunggu di akhir November berkas itu sudah sebundel itu, satu bundel itu satu berkas guru untuk diserahkan. Bukan mau jadi satu semuanya. Itu kira Pak Alandani, mungkin ada pertanyaan yang lain. Kira-kira begini Pak, kan di situ tadi ada dikatakan guru yang sudah senior atau sudah pernah mengikuti, itu kan buktinya adanya sertifikat sertifikat pendidik, artinya sudah layak lah dia itu dalam sistem sebagai guru yang bersertifikat. Kira-kira fungsinya sertifikat itu di masyarakat atau di sistem itu seperti apa itu? Sertifikat induksi ini gunanya apa macam gitu. Salah satu identifikasi bagi guru madrasah yang nantinya dia sudah layak dianggap menjadi guru fungsional dan menjadi guru tetap dengan barang bukti sertifikat induksi, sertifikat program induksi guru pemula madrasah. Dia sudah setara walaupun dia belum diakreditasi, belum disertifikasi, belum di sertifikasi oleh instansi tertentu, dia sudah punya kemampuan dan setara. Kemungkinan pun dari data ini, dari sertifikat ini, guru yang sudah selesai mengikuti program induksi tadi sudah punya hak yang sama dengan guru yang sertifikasi. Mungkin juga sertifikat ini bisa bermanfaat sebagai modal dia bahwa dia sudah ikut program. Iya, bisa saja itu menjadi syarat untuk sertifikasi dan lain-lain. Tentunya yang paling nampak, paling utama, guru yang sudah ikuti program induksi guru pemula madrasah, dia bersertifikat guru induksi, dia punya kemampuan dan kompetensi yang sama dengan guru yang sudah punya sertifikat pendidik. Oke lah, cukup sudah saya rasa mengenai tentang induksi Pak ya.
Jadi mudah bermanfaat bagi yang lain-lain. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Landani. Silakan sampaikan ini kepada kepala madrasah lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepala madrasahnya mungkin juga jauh, ini musim hujan dan seterusnya. Tapi melalui Pak Landani mungkin bisa dilangsungkan ke channel YouTube Pak Landani dan mungkin bisa ditaruh di video di WA Group menjadi bahan catatan kawan-kawan madrasah lain. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.